Baik Bapak dan Ibu, selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Presiden IAIA Indonesia, Ibu Angela Indirawati Simatupang. Yang kami hormati Sekretaris IAIA Indonesia, Bapak Rama Kurnia. Yang kami hormati para Board of Governor IAIA Indonesia. Yang kami hormati Bapak Fauzan Wahyu Abdi Pratama. Yang kami hormati Bapak Markus Bastian. Yang kami hormati dosen dan mahasiswa dari Universitas Partner IAIA Indonesia. Yang kami hormati Bapak Muhammad Panjiwinata, dan yang kami hormati Bapak Ibu member IAIA Indonesia. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita bisa dipertemukan kembali pada sore ini dalam acara Auditor Ngabuburit IAIA Indonesia edisi ketiga dengan narasumber dua praktisi audit internal IAIA Indonesia yang leader ambassador, yaitu Bapak Fauzan Wahyu Abdi Pratama, CIA CGAP. Beliau adalah pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan RI dengan tema yang akan dibawakan adalah Disruption Technology, Are You Ready? Lalu dengan narasumber selanjutnya, Bapak Markus Bastian, CIA. Beliau adalah General Manager Internal Audit PT Merdeka Copper Gold Tbk. Dengan tema yang dibawakan, Chat GPT, How Useful for Internal Auditor. Baik Bapak Ibu, acara ini akan dipandu oleh moderator Bapak Muhammad Panjiwinata. Beliau adalah salah satu Board of Governor IAIA Indonesia. Bapak Ibu, sebelum acara saya serahkan ke Pak Panjiwinata, akan ada pembukaan dari Sekretaris IAIA Indonesia, yaitu Bapak Rama Kurnia. Kepada Bapak Rama Kurnia, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dita. Yang terhormat Komite Audit IAIA Indonesia, Bapak Sidhu Ariswono, Presiden IAIA Indonesia, Ibu Angela Indirawati Simatupang, para Board of Governor IAIA Indonesia, dan para member dari IAIA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di Selasa sore yang cerah ini, kita para praktisi dan para pemerhati profesi audit internal di Indonesia bisa berkumpul secara online di event rutin kita ini di selama Ramadan, yaitu Auditor Murid. Dan ini adalah event yang ketiga di tahun ini, yang mungkin yang terakhir di Ramadan tahun ini. Juga kita di event ini seperti biasa kita menghadirkan beberapa pemateri. Yang spesial adalah di sini dua pemateri kita adalah Young Leader Ambassador, yaitu rekan saya Mas Fauzan dan Mas Marco. Mas Fauzan dari BPKRI dan Mas Marco dari Merdeka Coopers and Gold. Ya. Materi yang akan disampaikan para narasumber hari ini akan berkutat di sekitar teknologi, ya, disrupsi teknologi dan juga ChatGPT. Menurut kami topik ini sangat menarik, ya, karena ini pasti akan berdampak pada profesi kita, bagaimana kita bisa beradaptasi dalam situasi disrupsi teknologi, serta bagaimana kita bisa mengantisipasi fenomena ChatGPT yang katanya itu bisa menjawab segala pertanyaan. Oke. Tidak lupa juga izinkan saya menyapa para Bapak Ibu, para dosen dan mahasiswa dari kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan IAIA Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami harap event ini bisa memberikan wawasan bagi para akademisi untuk bisa melihat perkembangan praktek profesi internal audit di Indonesia, dan juga semoga event hari ini bisa memberikan inspirasi bagi para akademisi untuk bisa melakukan riset dan penelitian di bidang internal audit atau risk management. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menikmati acara ngabuburit ini. Saya mewakili rekan-rekan dari Board of Governor dan Executive Office mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan, selamat liburan dan mudik bagi Bapak Ibu yang sedang di perjalanan. Kami doakan selamat sampai tujuan, tetap jaga protokol kesehatan, sehat selama perjalanan, serta bisa kembali beraktivitas kembali setelah nanti liburan panjang ini. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Mbak Dita. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rama atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai acara ini. Kepada Bapak Panji selaku moderator kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dita. Apa suara saya terdengar? Terdengar ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Maha Esa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali pada acara auditor ngabuburit AIA Indonesia ya. Untuk edisi ketiga, edisi terakhir di tahun 2023 ini ya. Dan sudah sebentar lagi kita akan masuk pada Idul Fitri ya, dan juga bulan Mei. Kemudian yang kami hormati Presiden AIA Indonesia, Ibu Angela Simatupang, kemudian Komite Audit IA Indonesia, Board of Governors IA Indonesia, dan juga yang kami banggakan para member AIA Indonesia, para peserta auditor ngabuburit, terutama juga dari universitas sebagai mitra IA Indonesia ya. Kami doakan semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara banyak atau diskusi banyak terkait juga dengan kompetensi juga, terutama internal auditor kompetensi framework, dan fokusnya pada sisi performance ya. Di mana kita tahu bahwa cyber security, IT governance, dan data security itu menjadi nomor satu risiko prioritas pertama di tahun 2003 menurut Top Business Risk Area di tahun 2023 ya. Dan ini merupakan bagian dari kita sebagai internal auditor memiliki kompetensi yang advance dalam hal readiness untuk teknologi dan juga menggunakan tools-tools dalam melakukan internal audit atau audit yang efektif, terutama dalam IT base ya. Karena kita ketahui bahwa IT di sini adalah sesuatu yang harus kita pahami mulai dari proses bisnis sampai pada output dan outcome yang akan kita terima. Nah, di sini sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan IT atau disruption teknologi itu sebetulnya sudah cukup lama ya ketika kita menginjak atau berangkat pada 4.0 ya, dan itu merupakan sebuah kebangkitan untuk kita untuk siap untuk menghadapi dari apa yang ada saat ini. Tadi Mbak Dita sudah menyampaikan kurikulum vitae ya. Saya izin menyampaikan kembali nih dengan men-share apa yang vitae dari dua pembicara kita sudah hadir ya, ada Pak Fauzan dan Pak Marco ya. Apa sudah terlihat? Ya, Pak Fauzan ini walaupun beliau ini adik kelas saya ya di STAN katanya. Beliau adalah pemeriksa atau data analitik ya saat ini di Biro IT BPK RI, menamatkan D3 akuntansi di STAN, kemudian sarjana akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga magister akuntansi di UGM. Beliau juga berpengalaman di tim data analitik Biro TI BPK dan dukungan audit TI BPK. Karena saat ini salah satu yang merupakan isu terkait dengan data analitik dan juga audit TI ya kalau di pemerintahan atau di public sector. Beliau memiliki sertifikasi CIA, CGAP, dan juga CISA ya. Kemudian saya sampaikan juga untuk biodata dari Pak Marco sekalian mungkin ya.
Marco adalah General Manager Internal Audit PT Merdeka Cooper Gold Tbk. Beliau menyelesaikan sarjana accounting dan marketing di University of Washington. Kemudian mengambil Magister atau MBA di Seattle University, USA. Pengalaman beliau banyak, mulai dari forensic service di Deloitte, KPMG, Bank UOB, kemudian juga PwC, sampai saat ini adalah di GM Internal Audit di Merdeka Cooper Gold ya. Walaupun lebih banyak saat ini dahulu beliau itu adalah di forensic service ya. Tapi itu merupakan bagian dari kompetensi yang beliau sudah, atau pengalaman yang sudah disiapkan atau sudah dilaksanakan. Kemudian sertifikasi yang beliau miliki adalah CIA, kemudian Chartered Accountant, kemudian CFA, dan juga Indonesian Registered Accountant. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dahulu dari paparan dari narasumber kita, yaitu Pak Fauzan ya, untuk bagaimana disrupsi teknologi itu yang harus kita persiapkan bagi seorang auditor ya. Tapi sebelum itu izinkan kayak untuk berpantun dulu nih, supaya tidak terlalu tegang. Ambil padi dengan celurit, padi disemai dengan leluasa di sawah, tak ada hujan. Bertemu kembali di auditor kamu burit, sambil nunggu Pak buka puasa bersama Pak Marco dan Pak Fauzan. Baik, nanti paparan akan masing-masing adalah 30 menit, baik dari Pak Fauzan maupun Pak Marco, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi atau Q&A ya. Baik, Pak Fauzan, apa sudah siap? Siap, Mas Panji. Silakan untuk menyampaikan. Oke, terima kasih. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Board of Directors ya dari IA Indonesia, kemudian Management Office dari IA Indonesia, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu serta auditor ngabuburit di kesempatan sore hari ini. Baik, saya akan menyampaikan materi sore hari ini dengan judul seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Moderator ya. Tapi saya lupa nyiapin pantun ya. Kalau dulu waktu saya jadi moderator tuh nyiapin pantun. Saya malah lupa sekarang. Panitia mohon izin, apakah bisa dibantu untuk share screen untuk materi saya? Baik, terima kasih. Ya, seperti tercantum dalam flyer atau edaran yang sudah ada ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya jeda sejenak 1 menit karena ini sesi terakhir ya. Saya sebentar. Oke, silakan. Ya. Kita Baik, saya lanjutkan. Oke, judul utamanya memang Disruption Technology, Are We Ready? Namun saya kira topik ini akan sangat luas sekali kalau kita bicara tentang disrupsi itu sendiri. Saya akan coba fokuskan ke gimana sih kita sebagai personel atau sebagai insan audit internal, kemudian mungkin kita juga sebagai seorang yang ditugaskan untuk memanage organisasi audit internal ini bisa merespon, bisa adaptif terhadap perkembangan teknologi baik yang bersifat disrupsi maupun teknologi-teknologi yang bersifat kontemporer secara umum. Oke, lanjut ke tayangan berikutnya. Nah, ini outline yang akan saya bawakan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita coba lihat apa sih current technology issue untuk internal auditor. Kemudian apa sih aspek-aspek disrupsi, kita bisa lihat nanti definisi dan juga ruang lingkupnya. Kemudian bagaimana standar kita, sebetulnya standar internal audit itu sudah memberikan pedoman bagi kita tentang teknologi. Kemudian yang terakhir topik utamanya yaitu adalah creating technology readiness untuk internal audit itu sendiri. Baik, berikutnya ketika diberikan materi ini Bapak Ibu sekalian, saya juga berpikir apakah teknologi ini masih relevan ya? Karena
Maksud saya, apakah isu tentang teknologi ini masih betul-betul up to date? Karena di beberapa sesi pelatihan, seminar, dan lain sebagainya, kita selalu dihadapkan dengan isu ini. Dan ternyata kita bersyukur sekali sebagai insan internal audit ini bahwa Asosiasi Profesi Internal Audit itu sangat rutin melakukan publikasi, melakukan survei tentang teknologi itu sendiri. Ini sedikit dari sekian banyak mungkin ya hasil studi, hasil survei riset yang dilakukan oleh organisasi audit internal kita ini yang menunjukkan bahwa teknologi itu masih berada di top risk seperti tadi disampaikan oleh Mas Panji sebagai moderator. Saya cuplik di sebelah kiri, ini adalah salah satu tulisan dari Pak Richard Chambers ya. Beliau adalah mantan CEO Global IAA ya, mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu bersama Pak Anthony Pugliese. Mereka menyoroti bagaimana sebuah teknologi disrupsi terkini yaitu blockchain yang kemudian digunakan untuk transaksi atau untuk mengembangkan cryptocurrency itu ternyata juga bisa mengalami kegagalan. Dan di sana yang disorot adalah atau yang menjadi pertanyaan adalah sebetulnya gimana sih peran auditor internal di situ? Bagaimana sih internal auditor itu seharusnya bisa memberikan assurance terhadap kontrol, terhadap governance, dan juga risk management pada organisasi atau pada perusahaan pengelola aset kripto. Dan inilah yang disorot di tulisan ini. Jadi disrupsi teknologi ini secara nyata memang sudah memberikan evidence bahwa dia berdampak pada profesi kita semua. Sementara di panel sebelah tengah, seperti tadi disampaikan atau sudah disinggung Mas Panji, bahwa ketika asosiasi internal audit ini mensurvei para praktisi, mensurvei para manajer, para leader, ternyata terbukti bahwa top risk-nya itu ternyata masih 2 area itu ya Mas Panji dan rekan-rekan, yaitu cybersecurity dan IT. Cybersecurity mungkin aspek yang lebih terkini ketimbang IT yang sifatnya lebih general, seperti review, seperti general control IT, yang mana kita biasa melakukan review terhadap hal itu. Ternyata ini pun masih berada di top level. Kita lihat persentase dengan warna merahnya, itu dominan dibanding risiko-risiko pada area lain. Ini menunjukkan bahwa masih ada high risk terhadap teknologi yang bersifat kontemporer atau tradisional seperti itu. Tidak harus serta-merta teknologi yang bersifat disrupsi. Kemudian ketika CAE atau Chief Audit Executive itu ditanya, mana sih Anda mengeluarkan atau mengalokasikan budget Anda? Gitu. Ternyata aspek teknologi itu menjadi yang nomor 2 setelah staff increase. Mungkin staff increase tidak bisa kita pungkiri ya, karena di sana melekat komponen seperti gaji, remunerasi, dan sebagainya. Tapi teknologi ternyata masih bertahan di level kedua dibanding aspek-aspek lain. Dan apa komponen teknologi di dalamnya? Termasuk di dalamnya adalah data analytics software, kemudian audit management software, atau ya software untuk memanage audit activities seperti itu ya, untuk manage aktivitas harian, untuk memanage planning, dan seterusnya. Ternyata di sana pun sudah ada robotic process automation gitu, dan juga artificial intelligence. Artinya apa? Ya, kombinasi investasi TI yang dilakukan oleh organisasi audit internal itu pun masih mix gitu ya. Jadi teknologi yang bersifat disruptif seperti RPA maupun AI itu masih terkombinasi atau masih tercampur dengan teknologi yang bersifat tradisional seperti data analitik ataupun audit management software. Nah, rekan-rekan sekalian, tayangan ini memang saya harapkan menjadi sebuah pengantar ya, bahwa ini loh diskusi kita terkait dengan teknologi ini masih relevan dengan tema-tema yang bersifat umum seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya saya coba awali juga dengan apa sih definisi dari disrupsi. Nah, saya kira terminologi yang sudah sangat awam, sangat lazim ya kita dengar, baik dari diksionari yang bersifat umum seperti Merriam-Webster ataupun IAA itu sendiri juga memberikan definisi tentang disrupsi itu sendiri. Nah, dalam publikasinya yaitu Global Perspective and Insight, mereka mendefinisikan atau IEA memberikan definisi yang cukup ekstrim ya, mendefinisikan sebagai sebuah gelombang yang menghantam praktik bisnis kita sehari-hari gitu, atau sebuah bencana gempa bumi gitu ya, yang kemudian mengganggu kestabilitas landasan pijakan kita, organisasi kita yang sudah bertahan selama bertahun-tahun. Yang mungkin secara konkret kita bisa bayangkan ya, misalnya kita terbiasa melakukan data analytics gitu menggunakan tools yang tradisional, spreadsheet biasa seperti itu, spreadsheet yang umum. Kemudian kita diperkenalkan dengan data analytics software yang sifatnya lebih advance,
tidak hanya melakukan data analitik terhadap data yang sifatnya struktural, tidak hanya data terstruktur, tidak hanya data bersifat atau berbentuk tabular, tapi juga data-data yang sifatnya kualitatif, sifatnya media sosial. Nah, ini tentunya akan memberikan tantangan ya bagi kita ya. Bagaimana kita sebagai internal auditor ini bisa mengolah data yang awalnya itu data yang bersifat table menjadi data yang sifatnya unstructured atau bisa kita kenal sebagai big data seperti itu. Nah, tentunya banyak sekali contoh-contoh teknologi yang sifatnya ya kontemporer maupun disrupsi ya, seperti cyber security, IT audit gitu kan, termasuk yang rekan-rekan di pemerintah mungkin sekarang dinamai dengan audit SPPE ya, sistem pemerintah berbasis elektronik, kemudian computer assisted audit teknik dan seterusnya, termasuk audit management software, continuous auditing pun juga ini juga teknologi yang mungkin nggak baru-baru banget itu. Kalau kita baca papernya Miklos Passerhelyi, salah satu penulis juga ya tentang audit internal itu, tahun 92 itu CA sudah dikembangkan di perusahaan Samsung waktu itu. Dan bahkan sampai sekarang semakin dikembangkan, masih diterapkan dan semakin dikembangkan baik di sektor pemerintahan maupun di sektor bisnis. Kemudian big data analytics, blockchain, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Oke, sebagai pengantar ini, dan saya juga ingin ya melihat landscape dari aktivitas Bapak Ibu semuanya, saya mohon bantuannya untuk membuka polls ya. Jadi kira-kira apa sih teknologi yang kira-kira bisa atau paling berdampak terhadap aktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih panitia. Nah, di depan sudah ada tampilan ya, polling ya. Kira-kira apa ya aspek teknologi yang paling berdampak terhadap aktivitas audit Bapak Ibu semua. Oke, sudah 50% ya, nggak apa, sambil running. Kalau saya bisa lihat, ya audit management software ini masih menjadi satu yang penting juga ya. Ya karena memang ini amanat dari standar juga ya, bahwa audit internal harus memanage aktivitas mereka. Jadi audit management software saya kira juga masih cukup penting. Kemudian teknologi yang bersifat dukungan audit, seperti computer audit teknik, kemudian continuous audit, dan big data analytics ini mungkin kalau digabungkan bisa menjadi satu topik sendiri ya, yaitu data analytics software. Dan ternyata survei global tadi juga terbukti ya, terbukti di survei kita sore kali ini bahwa ya computer assisted audit tools dan juga data analytics software ini masih menjadi hal yang terpenting. Selain itu, isu-isu lain seperti cyber security dan IT audit atau IT general control ternyata juga masih menjadi area yang penting bagi kita semua. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang rekan-rekan sekalian, ini ya tadi membuktikan bahwa suatu teknologi yang bersifat disruptif maupun teknologi kontemporer itu tradisional masih menjadi hal-hal yang relevan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, dua sisi teknologi bagi internal auditor. Kita kalau lihat standar ya Bapak-Ibu sekalian, internal auditor itu bisa berdiri di dua kaki kalau bicara tentang teknologi. Yang pertama adalah ya internal auditor itu sebagai orang atau sebagai person yang melakukan audit terhadap teknologi. Dia adalah teknologi auditor. Sertifikasinya atau keahliannya seperti apa ya? Misalnya sertifikasi audit sistem informasi, audit teknologi informasi, dan sebagainya. Kemudian yang sisi kedua, kaki kedua adalah auditor itu sebagai teknologi adopter. Jadi internal auditor juga nggak boleh lupa, kalau dia adalah seorang auditor teknologi informasi, maka dia seharusnya juga mengadopsi teknologi itu untuk membantu kerjaannya. Nah, di standar pun dinyatakan, misalnya di standar 1210, dia bicara dua hal itu, bahwa internal auditor harus memiliki pengetahuan tentang
Information Technology Risk dan Control. Apa teknologi risk terkini, misalnya keamanan siber dan sebagainya. Kemudian di standar yang sama kita juga diharuskan untuk memiliki pengetahuan tentang teknik audit berbasis teknologi. Nah, seperti tadi misalnya audit management system, kemudian data analytics software, kemudian computer assisted audit tools dan sebagainya. Seperti inilah pernyataan standar. Kemudian secara spesifik juga di standar performance 2110 ya internal auditor harus menilai ya apakah tata kelola TI itu sudah memadai untuk mendukung tujuan organisasi. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir semua aktivitas di organisasi sekarang sudah berbasis teknologi informasi. Dan inilah yang nanti akan membawa kita pada paradigma yang dalam kesempatan ini saya sampaikan sebagai digital trust. Artinya bagaimana kita bisa mempercayai atau bisa meyakini digitalisasi yang ada di organisasi kita. Kemudian di standar 1220 terkait dengan teknologi adopter, kita juga diminta untuk dalam melaksanakan praktik profesional itu, kita harus mempertimbangkan teknologi based audit dan juga teknik audit lainnya. So, dua aspek inilah yang diatur dalam standar existing. Dan kemudian berikutnya, kita juga lihat bahwa Global EEA sudah menerbitkan proposed new standard, Bapak sekalian. Ini sebagai reminder buat bagi kita semua bahwa kita diminta ya sebagai insan audit internal, sebagai member IEA itu untuk mengirimkan komen kita. Nah, ini sekaligus untuk merimain bagi kita semua sampai dengan 90 hari ke depan sejak 1 Maret kita diminta untuk memberikan masukan terhadap standar internal audit global ini yang sedang dalam proses permintaan review dan komen. Ada satu standar yang ternyata memberikan penekanan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, yaitu standar 10.3 tentang technological resources. Kalau tadi kita lihat, kita perhatikan bahwa aspek teknologi itu kalau saya bilang ya melekat di dalam standar yang lain. Untuk mengetahuinya, kita harus membaca sampai lebih mendalam, seperti itu, sampai level kalimat. Tapi ternyata di standar yang dipropos ini, standar tentang technological resource ini levelnya sedikit naik gitu ya, menjadi level standar di level 2 sepertinya kalau nggak salah, standar 10.3. Dan kalau saya pahami atau kita cermati bersama bahwa di situ ada responsibility area dari Chief Audit Executive. Jadi Bapak Ibu sekalian, para Chief Audit Executive maupun manajer audit di sini ya, saya kira perlu untuk menyimak dan memberikan komen terhadap propos standar ini. Kalau saya sarikan Bapak Ibu sekalian, ada 3 aspek ya, atau 3 area yang menjadi responsibility dari Chief Audit Executive, yaitu aspek teknologi, kemudian aspek people atau human, dan kemudian aspek communication atau communication process. Saya kira ini lazim ya ditemukan dalam diskusi tentang teknologi, yaitu tentang teknologi, people, dan juga proses. Nah, tentang teknologi itu sendiri, di sini dinyatakan bahwa Chief Audit Executive itu harus memastikan bahwa fungsi audit internal kita itu sudah memiliki appropriate teknologi gitu, untuk mendukung proses audit internal. Kita contohkan audit management software tadi. Saya kira dengan semakin kompleksnya aktivitas audit, semakin kompleksnya external environment, saya kira akan sulit kalau sebuah institusi audit internal itu tidak didukung dengan audit management software yang mumpuni. Gitu. Saya kira akan sulit ya kalau kita harus memanage aktivitas audit itu dengan menggunakan spreadsheet biasa gitu kan, atau menggunakan catatan manual. Sudah harus mulai beralih ke otomasi. Sama halnya dengan tadi tentang data analytics software. Gitu kan. Semakin tumbuhnya data, semakin tumbuhnya volume data, tentunya memberikan tantangan bagi kita untuk gimana sih memanage data yang semakin banyak itu. Gitu. Data-data yang sifatnya tidak lagi data terstruktur tadi seperti yang saya sampaikan. Sudah mulai data-data tidak struktur, data-data tidak terstruktur yang menjadi karakteristik data. Akhir-akhir ini kita bisa melihat atau bisa mencermati pemberitaan ya, bahwa kasus-kasus yang bersifat atau mengarah ke fraud ya, tanpa bermaksud untuk menunjuk suatu case tertentu, itu justru terbukti dari media sosial, yang notabene adalah data yang tidak terstruktur. Nah, itu adalah tantangan bagi audit internal ya, bagaimana untuk merespon risiko itu. Kalau kita hanya mengandalkan data-data terstruktur, mungkin hal-hal seperti itu atau risiko seperti itu tidak akan tercapture. Lain halnya ketika menggunakan data sifatnya
tidak struktur, data-data media sosial, kita bisa mencermati bagaimana perilaku seseorang itu di luar sana dengan mencermati media sosial. Nah, inilah tantangan bagi kita semua, bagi fungsi auditor internal dan juga bagi personel auditor internal sendiri. Kemudian pernyataan standar berikutnya ya, Chief Audit Executive juga harus secara reguler mengevaluasi ya penggunaan teknologi dan juga mencari kesempatan untuk meningkatkan penggunaan teknologi itu. Seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau kiranya audit software kita sudah obsolete, sudah tidak lagi mumpuni untuk manage big data, kita sudah harus mulai beralih ke audit software yang lebih advance seperti itu. Kemudian paragraf ketiga dia menekankan pada aspek people-nya, Bapak Ibu sekalian, yaitu aspek training ya. Dimanapun ketika kita menerima suatu hal yang baru, maka aspek training atau pelatihan itu nggak boleh dilupakan ya. Karena itu adalah sarana pertama kita untuk menjadi familiar dengan menggunakan teknologi. Kemudian ada penekanan penting juga ternyata di sini bahwa Chief Audit Executive juga harus berkoordinasi dengan IT Department, katakan seperti itu, atau organisasi yang menangani IT dan juga security. Karena apa? Ini untuk memprotek bahwa atau untuk memberikan assurance juga bahwa sumber daya teknologi kita itu aman. Contohnya, misal kita menggunakan data analytics software. Bapak Ibu menggunakan data analytics software, kemudian menarik data dari entitas atau dari klien Bapak Ibu. Baik itu klien itu sendiri, internal perusahaan Bapak Ibu sendiri, ataupun dari organisasi lain. Nah, aspek security ini kan menjadi penting ketika kita menarik data atau mendownload data, kemudian untuk ditaruh di server kita, katakan seperti itu. Aspek security kan menjadi penting, karena kita harus bisa memberikan jaminan bahwa data yang kita simpan itu aman. Nah, inilah penekanan dari pernyataan standar ini. Kemudian yang terakhir, Chief Audit Executive juga harus mengkomunikasikan bagaimana sih impact dari penggunaan teknologi itu kepada stakeholders. Nah, misalnya kita menggunakan audit management software, gitu. Kita mengadopsi atau melakukan investasi pada audit management software baru tanpa kita mengkomunikasikan ke klien, tentunya akan menimbulkan risiko. Misal, audit internal sudah menyatakan kami sudah menginput atau meletakkan hasil audit atau audit findings ke audit management software, tapi tanpa berkomunikasi ke klien kita secara keseluruhan. Nah, tentunya klien pun akan kebingungan, loh, ternyata ada audit management software baru ya, ternyata ada software baru, kok kami nggak ngerti gimana cara pakainya, kan seperti itu. Jadi ada risiko yang harus dimitigasi dengan komunikasi yang baik antara audit internal dengan klien ataupun dengan stakeholders lain. Nah, itu mungkin contoh-contoh dari bagaimana sih impact atau implikasi ya dari standar yang saat ini sedang dipropos oleh IAA. Kembali aspeknya adalah 3 aspek ini, teknologi, kemudian people atau human, dan juga proses komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Oke, kalau kita simak majalah Internal Auditor Magazine ya edisi April, belum lama juga ini masih hangat. Para manajer internal audit pun memberikan komentar terhadap beberapa aspek teknologi. Di sini beberapa saya kutip, misalnya yang pertama itu, kita sudah menjadi keharusan ya untuk menggunakan teknologi. Bahkan ketika kita tidak menggunakan teknologi, maka akan menjadi pertanyaan, kok kamu nggak pakai, kenapa? Bahasanya seperti itu. Ini yang kami alami juga Bapak Ibu di institusi kami, di BPK. Kami mengembangkan sebuah platform data analytics gitu, yang seharusnya sudah dimandatkan untuk digunakan oleh semua auditor. Nah, ketika sebuah tim audit tidak menggunakan tools itu, maka akan menjadi pertanyaan. Pasti akan menjadi pertanyaan ketika supervisi. Gitu. Pertanyaannya, ya kenapa Anda nggak pakai tools itu? Gitu. Karena ya itu teknologi itu sudah semakin menyebar, sudah semakin dikenal oleh para praktisi audit gitu ya. Maka ketika kita tidak menggunakan, maka akan menjadi pertanyaan gitu. Dan mungkin Bapak Ibu di institusi audit internal juga mungkin sering berdiskusi dengan auditor internal dari institusi lain dalam industri yang sama mungkin ya. Rekan-rekan di industri perbankan mungkin bisa sambil ngobrol dengan teman-teman auditor internal di perbankan yang lain. Gitu. Anda pakai tools apa untuk melakukan data analitik? Atau apa sih resiko perbankan terkini? Ya seperti itu kan. Seharusnya ada mekanisme komunikasi itu.
maka akan terjadi apa? Itu tadi, akan terjadi sharing pengetahuan ya, sehingga ketika seseorang atau seorang auditor tidak menggunakan teknologi, maka mungkin akan timbul pertanyaan, loh kenapa belum pakai? Maka bisa disarankan, silahkan pakai teknologi terbaru ini, dan seperti itu. Kemudian contoh kedua yang dinyatakan oleh internal audit leaders ini adalah mereka menyarankan ya, bagaimana risk-based approach itu sudah harus dilekatkan di audit planning itu dengan mengkombinasikan continuous monitoring dan key risk indicator. Jadi tidak hanya sekedar tradisional proses review. Kalau tradisional itu biasanya hanya berbasis intuisi atau feeling, insting gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan teknologi terkini, ini saya yakini bahwa sekarang sudah bisa atau semakin mudah untuk melakukan link ya, antara continuous linking atau menghubungkan continuous monitoring tools dengan indikator-indikator risiko kunci. Kemudian komen ketiga ini menyoroti tentang bagaimana sih internal audit unit atau internal audit function itu harus berinvestasi di TI. Satu hal yang disarankan atau ya disarankan adalah investasi di tools tertentu itu harus memberikan return gitu. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa hasil studi di luar sana banyak sekali investasi TI itu yang nggak memberikan return gitu. Mungkin hanya dipakai 1-2 kali, 1 tahun, 2 tahun, tapi tidak berkesinambungan. Apa alasannya? Biasanya, oh ini tidak user friendly, oh ini supportnya tidak bagus. Nah, oleh karena itu di sini disarankan bahwa perlu loh adanya proof of concept sebelum kita melakukan investasi teknologi. Kita perlu buktikan dulu bahwa teknologi yang ditawarkan ke kita, teknologi yang vendor tawarkan ke kita itu betul-betul sesuai kebutuhan. Ada usefulness ya, ada kemudahan dalam penggunaan dan ada supportnya. Dan itu bisa dilakukan melalui proof of concept. Kemudian yang terakhir, ini juga sedikit komentar yang sedikit tajam atau menohok ya bagi kita semua. Internal auditor itu berbicara banyak tentang inovasi dan mereka itu merasa paling ngerti gitu dengan teknologi. Tapi internal auditor itu lupa bahwa mereka sendiri juga harus belajar bagaimana teknologi itu bekerja. Standar depan tadi, ya kita jangan hanya berfokus atau berbicara pada aspek auditor sebagai teknologi auditor, gitu. Tapi teknologi auditor juga harus sebagai teknologi adopters. Jadi harus seimbang pengetahuan kita tentang teknologi untuk mengaudit di institusi luar dengan pengetahuan teknologi kita untuk kita gunakan sendiri. Jadi ini insight-insight yang bisa disarikan ya dari para leaders di bidang audit internal. Baik, kita lanjutkan. Oke, kalau kita melihat kalau saya coba sarikan ya dari berbagai sumber ya. Jadi untuk meng-create teknologi readiness itu bisa lah ya diklasifikasikan ke 4 area ini, yaitu struktur internal audit function itu sendiri. Bagaimana sih struktur audit internal ini harus beradaptasi dengan teknologi gitu. Mungkin nggak ya kita bikin satu divisi sendiri tentang IT audit? Mungkin nggak ya kita bisa bikin satu divisi sendiri tentang data analytics atau membuat pencabangan-pencabangan seperti itu. Dan saya kira ada beberapa unit audit internal sudah mempraktikkan hal seperti itu. Kemudian roles. Nah, roles ini tentunya harus didefinisikan juga ya. Siapa sih yang akan berperan di dalam struktur-struktur tadi? Dan harus didukung dengan kapabilitas atau kompetensinya. Jadi ketika kita sudah membentuk misalnya unit khusus yang akan membawahi IT audit atau data analytics, ya kita siapkan roles atau person dengan capability yang baik untuk berperan di struktur ini. Dan terakhir tentunya resource ya. Yang paling utama tentunya adalah budget, selain itu adalah kompetensi dari human resource. Nah, inilah yang saya tadi singgung di awal bahwa kita akan beralih dari era tradisional menjadi era digital native gitu, atau digital era gitu. Nah, apa sih karakteristiknya? Ya organisasi itu harus didesain untuk mendukung dan mendorong ya adanya kultur organisasi yang lebih baik gitu. Ada continuous improvement dan juga ada perubahan pola kerja. Mungkin dari yang sifatnya prosedural, birokratis menjadi lebih agile, lebih dinamis. Dan ada tuntutan juga untuk semakin bereksperimen secara berkelanjutan. Belajar secara mandiri, belajar penggunaan data analitik software secara mandiri seperti itu. Dan juga melakukan pembelajaran yang learning dan juga beradaptasi gitu.
ya beradaptasi dengan perubahan environment ya seperti tadi. Misalnya isunya adalah data yang semakin tumbuh, big data, maka ya kita harus learning, harus bereksperience secara berkelanjutan untuk menggunakan data analytics tool yang lebih advance atau lebih modern. Kemudian ada juga diperlukan juga adaptasi ya dari proses atau untuk membentuk digital inovasi ini ke dalam bisnis model. Misalnya karena hal ini akan penting untuk bagi organisasi bisnis ya untuk beradaptasi atau bersaing dengan kompetitornya. Kemudian menangkap pasar-pasar baru dan juga membuat pasar baru. Kemudian yang tidak boleh dilupakan juga bagaimana untuk mengattract atau menarik talenta-talenta atau personel yang berbakat di luar sana. Karena kan sekarang aset berupa human resource ini tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu aset yang penting untuk dimiliki di perusahaan. Nah, contohnya apa? Saya kira penggunaan artificial intelligence di aplikasi-aplikasi marketplace itu juga sudah menunjukkan bahwa mereka berupaya loh untuk mengcapture market baru. Tanpa kita sadari, kita beberapa kali mendapatkan atau kerap mendapatkan notifikasi tentang barang-barang yang ternyata menarik perhatian kita. Nah, ini kan upaya dari marketplace itu ya untuk mengattract market baru. Jadi awalnya yang mungkin kita tidak berminat untuk membeli gitu, jadi minat untuk membeli. Jadi ini adalah salah satu contoh yaitu implementasi dari digital native di dunia marketplace misalnya seperti itu. Nah pun demikian dengan kita sebagai audit internal, tentunya tuntutannya adalah bagaimana audit internal ini tetap relevan di dunia digitalisasi, di dunia yang bertransformasi, di dunia yang berdisrupsi ini. Maka kita harus adaptif kan. Tadi resikonya apa? Misalnya resikonya cybersecurity. Ya tuntutan untuk learning, untuk belajar beradaptasi dengan cybersecurity pun juga harus semakin tinggi. Gitu. Akhir-akhir ini mungkin rekan-rekan di pemerintahan juga mendapat tuntutan ya untuk melakukan audit SPPE. Gitu. Kemarin sedikit sharing dengan Mas Moderator. Sekarang lagi eranya nih untuk dituntut melakukan audit SPPE. Gitu. Nah, apa nih? Auditor internal mungkin nggak familiar gitu, atau belum familiar. Ya tuntutan inilah yang atau kondisi perubahan lingkungan inilah yang kemudian menuntut kita untuk belajar ya. Oh, ternyata ada hal yang baru loh. Yang awalnya mungkin audit internal itu hanya berfokus di aspek finansial atau kinerja organisasi yang sifatnya generik, ya. Ternyata sudah harus beralih. Ada tuntutan untuk melakukan IT audit dengan kerangka audit sistem pemerintahan berbasis elektronik. Contohnya seperti itu di dunia pemerintahan. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan gimana sih kita bisa mengcapture market baru. Gitu. Karena isu-isu baru itu harus pandang juga sebagai sebuah market. Gitu. Bagaimana audit internal atau fungsi audit internal ini tetap konsisten, tetap adaptif, tetap relevan dengan perkembangan organisasi. Baik, kita lanjutkan dengan konsep berikutnya, bagaimana sih membangun teknologi readiness. Nah, ini saya mencoba mengkomparasikan ya, karakteristik dari organisasi yang sifatnya tradisional menjadi organisasi yang sifatnya digital native. Pertama dari sisi fokusnya, kan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Organisasi tradisional ketika meng-hire auditor itu berfokusnya pada skill set. Anda punya skill set apa? Gitu. Tapi sekarang harus sedikit dirubah. Gitu. Tidak hanya highly skill dalam hal teknik, tapi juga pada mindset. Gitu. Karena mindset inilah yang akan membawa atau pola pikir kita inilah yang akan membawa seorang person untuk mau atau tidak belajar. Katakan ada adopsi data analytics software terbaru gitu ya. Orang yang seharusnya kita tanyakan tidak hanya apakah Anda sudah skillful di sini, tapi kita juga harus bertanya apakah Anda mau belajar untuk menguasai tools ini. Inilah yang disebut mindset itu. Jadi apakah Anda punya pola pikir untuk mau belajar? Karena ini penting. Karena kalau bertahan dengan skill set yang sekarang, dengan perkembangan, pertumbuhan teknologi ini, tentunya kita memerlukan adaptasi yang harus diawali dengan pola pikir yang mau berubah. Kemudian berikutnya, kalau di organisasi tradisional, kita mengenal ada departemen tertentu atau departemen khusus yang didedikasikan untuk berinovasi. Kalau di pemerintahan, rekan-rekan mengenal sebagai misalnya unit reformasi birokrasi, atau unit organisasi dan tata laksana, atau unit penelitian dan pengembangan, misalnya seperti itu. Tapi di
digital native area ini, maka kewajiban untuk berinovasi ini seharusnya tidak terfokus atau tidak terpusat pada satu unit sendiri. Tapi setiap orang diharapkan untuk memiliki tanggung jawab untuk berinovasi. Betul. Jadi ini semakin membuka kesempatan ya bagi insan-insan di organisasi itu untuk mengeluarkan idenya. Anda punya ide apa, punya inovasi apa, dan apabila itu disertai dengan reward, tentunya akan semakin mendorong inovasi dari setiap orang di dalam organisasi. Kemudian di organisasi tradisional, siapa sih yang harus memberikan? Kalau di organisasi tradisional dikatakan di sini ya customer service saja, hanya departemen customer service saja. Atau kalau di pemerintahan mungkin ya cukup bagian pelayanan informasi saja, bagian helpdesk juga. Tapi tidak demikian dengan di era digital ini. Kita sebagai person dalam organisasi itu juga diharapkan sebagai seorang yang memiliki skill untuk marketing gitu. Ketika kita berhadapan dengan klien, maka kita auditor internal adalah representasi dari organisasi yang harus memasarkan produk dari audit internal itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita coba browsing ke literatur IIA, maka kita bisa menemukan bahwa internal auditor itu adalah seorang marketing juga. Gitu. Ada satu publikasi yang berjudul Marketing Internal Audit Function. Gitu. Jadi bagaimana kita itu memasarkan service kita kepada para klien. Kemudian ciri berikutnya ada karakteristik misalnya divisi yang rigid gitu ya, sudah terkotak-kotak gitu kan. Kemungkinan atau kesempatan untuk melakukan kombinasi antar unit itu terbatas. Tapi tidak demikian di digital native. Kita harus lebih fleksibel dan juga sifatnya adalah connected teams yang bisa terkoneksi antar divisi, antar departemen. Dan ini juga tercerminkan dari strukturnya ya. Kalau di organisasi tradisional kita mengenal ya strukturnya itu tinggi gitu, tall organization gitu kan, organisasi yang sifatnya hierarkikal. Tapi kalau di era digital ini saatnya kita beradaptasi ke organisasi yang lebih flat, yang personel itu inovasi, semangat untuk belajar. Seseorang akan berinteraksi dengan orang lain itu bukan karena hanya dia berada di satu departemen yang sama, tapi karena dia punya semangat yang sama untuk belajar, berinovasi seperti itu. Nah, contohnya di kami, Bapak Ibu semuanya, kami di 2 tahun terakhir ini memiliki sebuah kompetisi ya, kompetisi data analytics namanya. Kompetisi data analytics ini membebaskan siapapun untuk membentuk tim gitu, membentuk tim, kemudian berkolaborasi untuk mengembangkan sebuah model analitik. Dan kita tidak terkunci Bapak Ibu, dan mereka tidak terkunci dengan organisasi, tidak harus dari kantor yang sama, tapi hanya bermodal atau bermodal dengan semangat yang sama gitu. Kultur yang sama. Oh, saya punya semangat nih untuk melakukan data analitik. Dan kemudian ada ciri-ciri berikutnya, misalnya terkait dengan decision making yang lebih cepat ya. Tentunya tuntutan untuk bersaing di pasar itu juga harus disertai dengan keputusan atau pengambilan keputusan yang tepat. Baik, itu beberapa karakteristik ya yang bisa memandu kita untuk beralih ke organisasi yang lebih digital. Kita coba lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, mengingatkan lagi Bapak Ibu sekalian tentang kompetensi. Nah, minggu lalu auditor ngabuburit juga sudah membahas ini ya tentang kompetensi framework. Nah, di dalamnya salah satunya adalah kompetensi terkait dengan lingkungan, environment atau business environment, yaitu tentang teknologi. Nah, environment kompetensi ini dinarasikan sebagai kompetensi yang diperlukan untuk mengidentifikasi ya risiko spesifik terhadap industri dan juga lingkungan di mana organisasi itu beroperasi. Nah, salah satunya adalah knowledge area of IT ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 domain nih di knowledge area of IT di dalam kompetensi framework IIA yang harus kita kuasai dari level awareness sampai level expert, yaitu data analitik, security privacy, dan IT control framework. Jadi masih sangat relevan internal audit kompetensi framework tahun 2020 ini dengan hasil survei di 2022 tadi yang saya tayangkan di bagian awal. 3 area ini, data analitik masih membuktikan sebagai sebuah area di mana chief audit eksekutif itu melakukan investasi.
Sementara area kedua yaitu security, privacy, dan IT control framework juga merupakan dua risiko tertinggi dari seluruh risiko bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Jadi sepertinya ini semakin menyelaraskan ya. Internal audit kompetensi framework ini betul-betul sebagai sebuah framework, sebagai sebuah dasar yang harus kita kuasai ya untuk beradaptasi dengan perubahan atau landscape teknologi yang kita hadapi saat ini. Dan semakin ke level expert, kita diharapkan memiliki expertise yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau kita analogikan sebagai dengan taksonomi Bloom ya dalam pembelajaran, maka level expert itu tentunya lebih berada di level atas. Seperti misalnya cara tentang area data analitik ya. Kalau awareness ya cukuplah kita tahu konsepnya itu apa sih, kemudian tools yang bisa digunakan apa. Dan ini bisa kita lakukan melalui proses training di dalam kelas. Applied knowledge ini sudah mulai beralih ke bagaimana kita mempraktikkan pengetahuan yang kita dapat di kelas, yaitu menerapkan data analitik dan juga IT itu di dalam proses auditing. Gitu. Jadi kalau kita bisa gambarkan dalam sebuah flow gitu. General awareness ini ya kita dengan baca buku aja. Tapi applied knowledge adalah bagaimana menerapkan yang ada di buku itu kan. Yaitu kita terapkan dalam keseharian kita, kemudian bisa semakin memiliki efficacy, semakin expert dengan mengevaluasi penggunaan tools. Kira-kira tools saya ini udah obsolete nih. Tools saya kira-kira udah nggak relevan nih untuk relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, seperti tadi kan Propos standar kan juga menyatakan seperti itu, bahwa auditor internal harus mengevaluasi teknologi yang kita gunakan. Baik, untuk lebih luasnya mungkin Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya kira ini yang terakhir. Nah, kita akan munculkan konsep, dengan perkembangan teknologi, maka muncullah konsep yang dinamakan digital trust ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengandalkan pengambilan keputusan pada dokumentasi, pada data yang bersifat digital. Dulu kita auditor, mungkin ketika kita datang ke entitas, yang kita tanyakan pertama adalah mana berkas-berkasnya, mana berkas fisiknya. Kalau sekarang sudah berubah seharusnya. Apakah data di Financial Management Information System Bapak sudah siap untuk diserahkan ke kami? Nah, inilah ada suatu switching ya dari proses yang bersifat tradisional paper based ke data-data yang bersifat elektronik. Yang kita tanyakan lagi bukan lagi mana sih SPJ fisiknya, mana bukti fisiknya, enggak seperti itu lagi. Tapi mana nih database Anda? Sudah siap nih? Sudah siap belum untuk kami olah? Nah, untuk meyakini apakah data yang apakah terjadi peralihan, apakah terjadi switching itu, maka ada proses yang disebut dengan pembentukan digital trust. Nah, apa saja yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang pertama adalah ya kita harus membangun trust dulu dari stakeholders gitu. Kami internal audit function ingin menarik data Anda dari sistem elektronik Anda gitu. Maka tolong dong sampaikan atau serahkan data Anda ke kami. Tapi harus disertai dengan trust tadi, dengan keamanan, dengan jaminan keamanan, dengan jaminan kemanfaatan. Kalau kami sudah mendapatkan data, kami akan memberikan benefit ini loh ke Bapak Ibu sekalian, bisa memberikan benefit ini loh ke klien seperti itu. Kemudian strategi untuk digital trust ini juga harus diselaraskan dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Jangan kemudian misalnya inovatif department atau investasi IT itu memiliki goals yang berbeda gitu dengan goals organisasi secara keseluruhan. Maka harus diselaraskan. Tujuan organisasi secara general kemana, maka harus diselaraskan dengan rencana investasi teknologi. Kemudian aspek ketiga, strategi ketiga yang tentunya berlaku di topik manapun yaitu buy-in ya atau role dari senior eksekutif. Maka seluruh proses digitalisasi itu harus mendapatkan support dari senior executive roles gitu. Dengan adanya pendefinisian strategi, prioritasasi, kemudian pengukuran yang jelas. Kemudian unsur keempat harus ada pengukuran atas digitalisasi atau atas proses penerapan teknologi. Kalau kita investasi di suatu teknologi tertentu, kira-kira ukurannya apa? Ukuran keberhasilannya. Apakah misalnya sekedar atau sebatas berapa orang auditor internal yang menggunakan teknologi itu? Atau bisa ukuran yang lebih atau lebih advance, misalnya berapa sih nilai efisiensi yang bisa auditor temukan
potensi efisiensi yang bisa ditemukan oleh auditor internal ketika menggunakan teknologi, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, kita yakini bahwa proses digitalisasi ini adalah sebuah journey yang memerlukan proses pembelajaran berkelanjutan, dan bukan hanya sebuah kegiatan yang dilakukan 1 atau 2 kali, tapi suatu hal yang harus berkesinambungan, harus kontinu. Baik, saya kira ini tayangan terakhir dari materi saya. Oh, terakhir tentang teknologi guidance ternyata. Nah, di sini saya ingin menekankan ya bahwa IIA itu ternyata juga sudah sangat detail Bapak Ibu sekalian untuk mengatur standar, untuk memberikan pedoman bagi kita semua. Kalau di sebelah kiri kita lihat adalah framework standar secara keseluruhan, maka di sebelah kanan adalah pendetailannya. Dari supplemental guidelines itu diterjemahkan lagi ke practice guides. Kemudian untuk aspek teknologi kita juga memiliki GTAG Global Technology Audit Guidance ya, yang secara spesifik, secara fokus pada area teknologi. Nah, beberapa yang saya kerap gunakan misalnya terkait dengan bagaimana menilai risiko cybersecurity dan kemudian bagaimana mengaudit cyber incident response dan recovery. Jadi silakan Bapak Ibu bisa explore, bisa browsing di websitenya IIA Global untuk mendapatkan guidance ini secara lebih lengkap. Baik, berikutnya saya kira ini yang terakhir ya. Oke, terima kasih, dan satu kutipan dari IIA Magazine yang saya letakkan di belakang, saya ingin memberikan message ini lebih ke diri saya sendiri juga dan mungkin juga berlaku untuk kita semua, bahwa ya don't try to achieve too much at the beginning gitu. Jangan kita targetkan terlalu atau mulai dengan terlalu banyak gitu. Tapi kita mulai dengan hal yang kecil, kemudian dari hal yang kecil itu dapatkan hasilnya, kemudian membangun proses, dan kemudian bisa terbentuk capability dan confidence. Dan tentunya itu bisa dilakukan dengan inovasi, dengan bereksperimen, menerapkan, kemudian belajar lagi dan memulai lagi. Karena kembali, kalau kita kembali ke definisi disrupsi yang sifatnya itu adalah disruptif, betul-betul menghantam atau menuntut perubahan perilaku, maka kalau kita harus berubah perilaku secara drastis, maka itu akan menyulitkan akan memberikan kesulitan sendiri bagi kita, maka kita coba mulai dengan hal-hal yang sifatnya bertahap, sedikit demi sedikit. Baik, demikian penyampaian kami. Saya kembalikan ke Mas Panji sebagai moderator. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzan atas paparannya ya terkait dengan disrupsi ya. Kita ada beberapa poin yang saya highlight. Terkait pertama adalah ya sendiri sudah mengakomodir ya standar yang terkait dengan teknologi. Kemudian juga purpose dari General Internal Audit Standard juga sudah akan makin tajam ya. Walaupun kita masih menunggu komen dari Bapak Ibu sekalian nih. Karena secara informasi mungkin dari Indonesia baru sedikit nih. Mungkin Bapak Ibu perlu masukan atau mungkin kita akan lebih lanjut di sini sehingga bisa memberikan masukan lebih dalam ya terkait dengan praktek yang ada di Indonesia. Kemudian juga tadi kebutuhan akan investasi di IT itu merupakan salah satu added value bagi kita ya, bagi internal audit. Mungkin tidak perlu terlalu hemat-hemat gitu ya. Yang penting untuk mencapai satu yang lebih efektif dalam pelaksanaan internal audit kita, mungkin kita membutuhkan satu investasi ya. Kemudian juga terkait dari framework dari IT framework dari IIA tadi ada beberapa struktur ya, struktur roles dan capabilities yang mungkin resource yang perlu kita kedepankan ya. Selain itu juga switching dari tradisional ke digital native organization juga menjadi satu hal yang bisa dilakukan ya untuk mendapatkan pampaman dari digital kita. Dan terakhir adalah beberapa guidance yang sudah diterbitkan oleh IIA mungkin jadi bagian pelengkap ya untuk Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan sebagai tools untuk melakukan proses internal audit di organisasi Bapak Ibu sekalian. Baik, kita selanjutnya akan beralih ke Pak Marco ya terkait juga dengan ChatGPT ya. ChatGPT
yang mana ini merupakan tools ya, salah satu tools mungkin menjadi perbincangan ya ketika tahun lalu itu menjadi booming ya, dan saat ini juga selain itu ada tools yang lain ya dikeluarkan oleh Microsoft 365 itu Copilot ya. Tapi ini mungkin akan lebih fokus di ChatGPT, dan juga mungkin nanti akan dibahas juga benefitnya, kemudian juga apa sih manfaatnya bagi internal auditor, sehingga apa teknologi yang sudah ada ini kita bisa berikan maksimalkan ya, memanfaatkan dan juga memberikan value bagi proses yang kita lakukan saat ini. Untuk itu saya serahkan ke Pak Marco ini untuk bisa menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Marco. Baik, terima kasih Mas Panji. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga masih semangat. Sebentar lagi buka puasa, jadi tetap semangat ya. Oke, saya share dulu screen saya. Oke, mesti sudah terlihat ya. Oke, tadi Mas Fauzan sudah mempresentasikan ada disruptive teknologi. Nah, ini saya mau mengambil salah satu teknologi-teknologi yang menurut saya akan relevan untuk kita sebagai internal auditor. Salah satunya itu teknologi dengan basis AI atau artificial intelligence. Nah, di sini tuh saya mengambil contoh ChatGPT karena memang secara pamor dia lagi terkenal. Tapi tadi Mas Panji juga bilang bahwa aplikasi-aplikasi AI ini banyak sekali di luar sana, banyak pilihannya. Saya tidak secara pribadi juga tidak mensponsori ChatGPT. Ini hanya sebagai kita bahan case tadi. Oke, nah apa sih ChatGPT itu? ChatGPT itu adalah sistem berbasis artificial intelligence. Nah, mungkin kita harus bagi yang belum tahu apa itu artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kemampuan diberikan kepada suatu mesin. Di sini kita bisa bilang komputer mobile untuk dapat mengimitasikan atau berinteraksi seperti manusia. Itu kalau kita pernah dengar chatbot, nah itu contoh-contoh AI. Bahkan Google Search itu sebenarnya adalah contoh dari AI, walaupun strukturnya sedikit berbeda dengan ChatGPT. Nah, di ChatGPT sendiri ini apa sih dia? Dia modelnya semacam kita chatbot. Dia mengedepankan human-like interaction untuk kita melakukan berbagai macam hal. Mungkin kalau kita dengan chatbot kita cuma bilang lebih interaksi, nanya-nanya yang gampang-gampang. Tapi ChatGPT ini kenapa terkenal? Karena kemampuannya itu sangat-sangat luas. Nanti kita akan bahas mengenai benefit, risk, limitation-nya. Nah, tapi untuk di depan di sini kita bisa lihat nih. Pada saat saya memilih topik ini, pada saat saya lagi Google, kira-kira topiknya saya bawakannya apa seperti apa. Kemudian saya pikir, lah ngapain? Kenapa nggak saya coba ChatGPT? ChatGPT bikinin saya presentasi mengenai ChatGPT. Itu yang saya masukkan. Kalau kita lihat di screen sekarang, itu saya masukkan. Nanti dia akan memberikan kira-kira kisi-kisinya seperti apa. Dan menurut saya cukup akurat, cukup membantu. Mungkin supaya lebih gampang, sebentar saya stop sharing sebentar. Ya, mungkin supaya lebih gampang kita langsung cobain aja ChatGPT itu seperti apa ya. Misalnya tadi seperti bilang, kita bisa bilang, dan ini bisa dia salah satu benefitnya itu dia juga bilingual, Inggris Indonesia. So far sepanjang saya coba sih masih cukup akurat. Kita bisa bilang prepare presentation on ChatGPT. Nanti dia bisa langsung siapkan kisi-kisi kira-kira apa aja sih, dari mulai definisinya, fitur-fiturnya. Nah, terus ya, dia bisa panjang itu segala ya.
Tapi bukan cuma itu, dia juga bisa macam hal lain. Saya kemarin juga sempat melakukan search di YouTube, orang-orang pada use ChatGPT itu untuk apa lagi sih? Banyak juga yang menggunakan untuk bikin itinerary. Kita bisa bilang, yang tadi saya bilang, kita bisa multilingual. Itinerary ke Eropa. Kita bisa bilang gitu. Nah, dia bisa langsung kasih nih itinerary yang paling basic seperti apa. Kita mau spesifik juga bisa, dan kita bisa lihat di sini salah satu benefit itu cukup cepat ya, dia punya speed-nya. Ini nanti yang kita bisa bahas. Ya, oke. Ya, jadi ini sementara kita untuk introduction dulu, kira-kira ini kita masuk dengan ChatGPT. ChatGPT itu bisa apa? Nanti saya yakin saya juga di sini bukan sebagai expert atau orang yang sangat teknis mengenai ChatGPT, tapi sebagai praktisi yang mempergunakan ChatGPT. Jadi nanti pas saya jawab, saya menunggu diskusi dengan teman-teman nih. Kira-kira teman-teman ini menggunakan ChatGPT sekarang untuk apa? Atau ada aplikasi-aplikasi lain? Saya switch back ke presentasi sebentar. Oke, tadi kita udah lihat sedikit ChatGPT bisa bantu kita untuk research, tapi banyak banget dia punya penggunaannya. Yang kita sering dengar, dia bisa bantu dalam hal reporting. Misalnya kita sudah menulis report nih, cuman kan kadang kita punya draft, masih kemana-mana, too wordy, tidak mencapai fokus. Kita bisa nih copy paste seluruhnya, kita tuang ke ChatGPT, rangkumin supaya lebih dalam simple language. Dia bisa melakukannya, membantu sehingga mempercepat, membantu kita dalam proses reporting ya. Atau sebagai saya yang tidak begitu mengerti information system atau tidak begitu mengerti coding gitu. Tiba-tiba, misalnya saya membutuhkan suatu makro gitu. Saya bisa bilang, tolong buatkan makro untuk keperluan ini. Nanti bisa dibuatkan. Atau sebaliknya, kita punya code yang kita mau tahu, ini code ini sebenarnya apa sih? Nah, itu bisa juga kita copy code-nya, nanti dia akan menjelaskan bahwa code ini fungsinya untuk apa. Dalam simple language yang dapat dimengerti. Masih banyak lagi yang saya lihat orang menggunakan ChatGPT bermacam-macam. Oke. Nah, coba sebelumnya saya mau touch sedikit bahwa ada tentang ChatGPT dan ChatGPT Plus. Jadi yang satu ChatGPT itu ada yang free version yang semua orang bisa sign up dan langsung mempergunakannya. ChatGPT Plus itu yang subscription berbayar. Di sini ada beberapa perbedaannya. ChatGPT Plus itu punya basis data yang jauh lebih banyak sehingga dia punya jawaban lebih akurat. Ini perlu dipahami bahwa ChatGPT itu tidak terkonek dengan website. Dia tidak terkonek dengan web sehingga dia punya informasi itu berdasarkan apa yang dia sudah di training. Jadi dia tidak ada informasi-informasi baru. Saya pernah dengar ada update bahwa bisa ada plugin untuk dikonek dengan web, tapi kita bicara default dulu. Nah, karena itu di ChatGPT Plus ini, jadi dia punya basis data jauh lebih banyak. Itu menyebabkan bisa dia lebih akurat. Presentasi tidak sesuai ya? Sebentar. Saya coba stop sharing. Di share ulang, Pak. Iya, coba saya share ulang ya. Ya, sudah keluar ya? Oke, sudah. Sudah. Oke, tadi kita lagi membandingkan ChatGPT versus ChatGPT Plus. Tadi mengenai data-data yang menjadi basisnya. Kemudian ChatGPT Plus itu pada dasarnya punya fitur-fitur yang bisa lebih advance lah. Jadi apakah itu nanti untuk proses data analitiknya atau kita mau mengintegrasikan dengan sistem-sistem internal kita, itu harus menggunakan ChatGPT Plus. Nah, itu perbedaannya. Kalau jadi nanti kalau ada yang nanya
oh kok katanya ChatGPT bisa begini-begini. Oh ternyata tidak bisa karena ada perbedaan ChatGPT dengan ChatGPT Plus. Nah, oke, kita bahas. Jadi apa sih benefitnya ChatGPT? Satu, dan ini bukan berdasarkan ada yang berdasarkan baca-baca artikel dan ada juga ini dari personal opinion saya. Oke. Jadi satu, menurut saya benefitnya itu dia conversational. Conversational dalam arti ini seakan-akan kita itu lagi misalnya mau mencari tahu atau bertanya kepada seorang asisten pribadi. Ini yang membedakan, menurut saya membedakan dengan Google. Kalau di Google kita harus mikir-mikir kan. Keywordnya apa, konteksnya apa. Karena kalau kita masukin keyword dan konteks yang salah, jawabannya mungkin nggak sesuai. Nah ini kalau kita di ChatGPT, enaknya kita bisa lebih kayak orang ngobrol. Carikan ini terlalu rumit, simplify, dan itu benar-benar bisa dilakukan. Itu salah satu conversational menurut saya sangat membantu. Kedua, speed dan efisiensi. Kalau tadi seperti kita lihat pada saat saya melakukan demo bahwa dia selesai cepat. Kalau kita bandingkan dengan Google ya. Kalau Google kan misalnya kita mencari sesuatu, dia akan keluar banyak sekali hit. Kita sebut hit-hitnya, nanti kita harus buka satu-satu, kita harus pelajari analisa. Cepat juga, tapi untuk kita proses efisiensi dalam analisanya, mendapatkan apa yang kita mau, biar menurut saya lebih lama. Karena kita harus memproses data-data yang banyak untuk mendapatkan yang sesuai. Dan kalau di ChatGPT ini, dia udah lebih merangkum lah. Kira-kira apa sih? Dan karena dia punya basis machine learning juga, semakin lama kalau kita terus memakainya, dia akan tahu preference kita. Dia belajar dari, misalnya saya berkutat di daerah internal audit, dia akan mencari jawaban-jawaban yang mengarah ke sana. Dia tahu konteksnya. Ini dari machine learning dia. Nah, makanya kalau Google ada juga machine learning-nya, tapi menurut saya tidak se-efisien ini. Nah, ketiga itu salah satu benefitnya kita bisa bilang responnya akurat, cukup akurat, bukan berarti perfect ya. Kita harus ingat di sini ini cukup akurat. Nah kemudian ChatGPT juga yang tadi saya bilang dia ada fitur continuous learning. Jadi jawaban dia itu akan semakin mengerti dengan preference kita. Kembali saya suka bilang ChatGPT ini kayak asisten pribadi. Kalau misalnya asisten kita baru kerja sama kita, kan mungkin dia tidak tahu preference kita. Jadi hasilnya mungkin tidak sesuai yang kita mau. Tapi semakin lama dia bekerja dengan kita, lama-lama dia semakin tahu. Jadi preference kita akan, kepuasan kita lah bisa lebih tinggi dengan hasilnya. Dan kelima, multilingual. Pertama-tama saya pertama kali mencoba selalu pakai bahasa Inggris, saya takut salah. Tapi lama-lama saya coba, pakai bahasa Indonesia bisa juga ya. Walaupun bahasa Indonesia saya itu kadang pakai bahasa Indonesia tidak yang baku, dia tetap mengerti. Dan saya berapa kali juga coba, tolong buatkan email untuk melakukan ini dalam bahasa Indonesia. Itu bisa dibuatkan juga, dan tata bahasa menurut saya cukup bagus. Jadi ini salah satu benefit yang menurut saya di ChatGPT cukup bagus. Nah, ada benefit, ada risk dan limitation. Kita ngomong mengenai ada inaccuracy. Kalau kita lihat kita melakukan inquiry melalui ChatGPT, tidak ada referensinya. Jadi kita tidak bisa memvalidasi, dan sistem ini tidak dibuat untuk memberikan jawaban yang benar. Sistem ini dibuat untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dilatih ke dia. Dia tidak bisa membedakan benar dan salah. Jadi kalau kita data-data dia basis data dia itu banyakkan yang salah, jawaban dia ya salah itu. Dia tidak bisa membedakan benar dan salah. Ini yang kita kadang harus hati-hati. Inakurasi ini juga Google Bard belum available ya. Jadi ini, tapi untuk semua teknologi AI ini cukup memang risk yang dialami semua teknologi AI. Tadi Google juga akan mengalami hal sama. Ini yang kita sebut dengan, kalau ada terminologi itu namanya AI hallucination. Tapi resiko ini ada juga yang mempergunakannya karena berat. Ini resiko yang kita bisa bilang, wah dia jadi kreatif. Nah ini kalau misalnya orang nulis buku fiksi dan mungkin membuat cerita dan semacamnya,
dia malah bisa pakai, saya melihat ada beberapa di YouTube itu, jadi mereka bisa menggambarkan karakter fiksional yang sebenarnya cukup produktif jadinya. Tapi bagi kita internal auditor, hati-hati mengenai inakurasi ini dalam memakai ChatGPT. Kemudian ada bias ya. Biasnya ini seperti saya bilang, ChatGPT itu akan memberikan respons sesuai dengan dia training yang masuk, input training yang masuk, machine learning yang dia terima. Sehingga kadang bisa membentuk suatu bias. Nah, sama aja, berarti kalau misalnya dia di-train lebih banyak pandangannya dari mana, dan berbeda pandangan kita, tentu saja itu akan jadi bias. Kemudian, untuk dia bisa akurat, bakal takes time. Jadi, kalau emang kita benar-benar mau sering pakai, harus menurut saya waktu itu saya sebulan, baru saya bilang, oke, ada beberapa area yang dia baru catch up, itu kira-kira sebulan lah trainingnya. Limitasinya lagi, kalau kita emang mau berpakai fitur-fiturnya semua, terutama untuk data analitik dan sebagainya, itu akan menjadi costly, karena kita harus pakai ChatGPT Plus. Terus kemudian dia limited topic. Limited topic karena seperti saya bilang, ChatGPT tidak connect dengan web. Defaultnya tidak connect dengan web. Dan dia punya informasi itu stop di September 2021. Jadi dia tidak bisa menjawab. Kalau kita mau tanya bagaimana tren saham hari ini, dia nggak bakal bisa. Datanya tidak ada. Dia stop di September 2021. Nah, jadi itu untuk diperhatikan juga. Nah, sebagai internal auditor, aplikasi-aplikasi apa aja nih saya pribadi pergunakan dengan tim saya dengan ChatGPT ini. Satu yang sering saya pergunakan ini untuk internal audit planning. Nah, sebenarnya kalau dibilang apakah kita bisa bikin tanpa ChatGPT, ya bisa sih, bisa, tapi kan butuh. Karena kita menggunakan pengalaman kita ya untuk bikin planningnya. Namun sekarang saya melihat ada gunanya juga kita pakai ChatGPT. Nanti dia bisa kasih insight-insight yang kita mungkin udah lupa atau tidak terpikir, atau ada beberapa area yang nanti kita diingatkan kembali. Jadi menurut saya memudahkan proses planningnya juga. Karena sesimpel itu kita bisa bilang, tolong buatkan plan untuk mengaudit inventory, untuk mengaudit supply chain. Dia bisa buatkan langsung plannya seperti apa, area-areanya seperti apa yang harus kita lihat. Nah, terus aplikasi yang kedua, tadi kita sempat mention masalah reporting. Reporting ini dia bisa membuat apakah itu kerangkanya, ataupun kalau nanti secara tata bahasanya udah lebih spesifik, dia bisa membantu. Misalnya kadang yang lama itu kita pada saat body report kita biasa detail. Nah, pada saat executive summary, bagaimana kita bisa mengkondens itu supaya tetap meaningful tapi nggak too wordy. Nah, ini berapa kali saya mempergunakan dan itu cukup ideal. Di reporting juga, yang menurut saya bagus, kita bisa minta rekomendasi. Kita bisa rekomendasi, oke, kita punya isu seperti ini, rekomendasinya untuk penguatan intrakontrol itu seperti apa. Nah, ini mungkin bisa jadi membantu juga dalam kita membuat report, rekomendasi apa aja sih bisa kita tambahkan. Kemudian untuk risk assessment, ini menurut saya juga sangat berguna. Jadi biasa kita juga banyak menggunakan data analitik. Kita jarang sekali untuk langsung mengaudit seluruh populasi. Kita bisa menggunakan data analitik untuk mengidentify high risk area. Nah, untuk mengidentify high risk area ini kita menggunakan testing. Nah, kita gunakan ChatGPT juga. Bisa sekali lagi kita mau audit masalah inventory, kita bisa bilang testing apa saja, red flag testing apa saja untuk mengaudit inventory ini. Nanti dia bisa kasih contohnya yang kita bisa lihat. Sekali lagi, tidak memberikan jawaban 100% untuk semua kebutuhan kita, tapi sangat membantu untuk hal sebagai suplemen. Membantu kita dalam membantu pekerjaan kita sehari-hari lah sebagai internal auditor. Nah, fraud detection juga, compliance monitoring juga. Fraud detection ini lebih slide paparan tidak nampak. Apakah slide itu tidak nampak?
Terlihat sih, Pak. Terlihat ya? Iya. Semoga terlihat Pak ya. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat semua aplikasi-aplikasi ini yang tidak tertulis di sini, ada satu lagi yang menurut saya tidak tertulis di sini, tapi yang sangat membantu adalah saya mau pergerakan ini juga untuk sarana training. Seandainya kita punya junior auditor, kadang junior auditor, kadang intern, mungkin kita tidak punya cukup waktu atau program untuk pelatihannya. Dia bisa menggunakan ChatGPT ini untuk mendapatkan konsep-konsep ya seperti yang saya bilang tadi. Oke, coba kamu lihat resiko-resiko di bagian dalam audit cost apa saja. Dia bisa memasukkan di sini. Kalau dia menggunakan Google, dia masih harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang relevan, mana yang tidak. Memang dia tidak sempurna benar, tapi bisa sedikit, menurut saya untuk basic-basicnya, menurut saya cukup akurat dan bisa membantu training. Karena bentuk-bentuknya sudah sesuai dengan biasa yang kami lakukan lah, memang ya, secara reporting, strukturasi, dia memberikan jawabannya. Nah itu, dia sudah mempelajari preferensi saya, sehingga cocok dengan saya. Nah sehingga saya membuka ini untuk tim member kita yang baru untuk bisa onboarding-nya lebih cepat, begitu. Nah, ini ada sedikit dari YouTube yang saya ambil mengenai kegunaan ChatGPT, penggunaan ChatGPT untuk data analisis. Ini saya ambil dari YouTube karena lebih gampang. Untuk membersihkan waktu, mungkin saya rada cepatkan sedikit ya. Tapi, jadi seandainya kita punya suatu data tabel, nah, bagaimana sih kita menggunakan ChatGPT untuk menganalisa data ini? Ini saya majukan sedikit. Jadi sama kita cukup copy paste ke dalam ChatGPT. Ya. Betul. Nah, jadi apa yang dilakukan itu dia akan kasih basic-basic. Hanya dengan kita masukkan, nanti dia bisa kasih analisa-analisanya, analisa-analisa standar. Oke, dari data yang ada, yang paling sering muncul itu seperti apa. Kalau ini kan dia masalah brand-brand yang paling laku itu seperti apa. Nah, cuman kita bisa terus tanya. Kita bisa ya. Jadi kita bisa minta insight lebih dalam. Nah, dengan contoh ini, saya mau bilang, kalau kita dalam metode audit, ini kita bisa juga, saya menggunakan untuk fraud detection. Misalnya kita benar-benar punya unstructured data, yang kita benar-benar belum tahu nih harus diapakan. Masukkan dulu. Jangan-jangan dapat insight yang kita nggak tahu. Karena kalau kita sekarang, terutama kalau kita masih pakai Excel analisa, kita bisa dapat jawaban yang benar itu kalau kita tahu approach-nya seperti apa. Kita mau logiknya itu seperti apa dalam kita menganalisa data tersebut. Nah, dari sini dengan menggunakan teknologi ini, saya melihat ada beberapa hal yang kita kadang belum kepikir atau benar-benar kita belum pernah terekspos. Jadi bisa memberikan insight-insight yang baru juga, jadi fresh. Begitu. Oke, kalau dari saya sebenarnya hanya sampai di situ. Jadi tadi mengenai ChatGPT, benefitnya, aplikasinya, dan distribution itu dari yang saya rasakan. Mungkin kita bisa buka, Pak Panji, mungkin kita bisa buka forum ke publik untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Oke, makasih Pak Marco atas presentasinya ya. Saya meng-highlight beberapa hal, terutama penggunaan tools ChatGPT ini memang ada beberapa keuntungannya ya. Baik itu dia bisa seperti konvensional seperti bahasan biasa, kemudian lebih cepat, efisiensi, akurat, dan multi language ya. Tadi dibilang bahwa bisa bahasa Indonesia, mungkin tipe-tipe dikit bisa Pak ya. Kemudian juga penggunaannya juga tetap ada resiko dan limitasi ya, karena kita tahu tadi database yang ada di ChatGPT juga tidak update ya, tidak update sampai saat ini, dan kita harus melihat sampai mana yang kita butuhkan dalam
dalam mengambil apa yang jadi kita harapkan. Kemudian juga penggunaan dari aplikasi ChatGPT ini mungkin sebagai mempermudah atau menjadikan tools ya, mendorong dengan adanya ChatGPT ini bisa menggunakan untuk internal audit planning, kemudian juga reporting, melakukan assessment risiko, bahkan sampai pada fraud detection ya. Dan juga ada beberapa hal lain mungkin yang tadi sudah beberapa orang juga sempat mencat penggunaannya, karena ChatGPT ini bukan hal yang baru ya, tapi juga mungkin Bapak Ibu sekalian juga belum memaksimalkan gitu ya penggunaannya. Karena yang saya pernah dapatkan informasi juga sebetulnya anak-anak kuliah juga ini sudah menggunakan lebih expert gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosennya, sehingga sebetulnya ya dosennya perlu lebih expert juga untuk mengantisipasi apa yang dilakukan oleh para mahasiswanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jam di saya menunjukkan pukul 17.05 ya. Jadi kita masih punya sekitar 25 menit untuk melakukan Q&A, diskusi, tanya jawab ya dari atas dua materi kita dengan dua narasumber kita ini. Silakan nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa raise hand dan juga bisa melakukan tanya melalui chat ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau membuat pernyataan ketika nanti ada pertanyaan. Karena kan kita di sini bicara tentang kompetensi ya. Jadi hal-hal yang mungkin bisa kita maksimalkan dalam meningkatkan kompetensi auditor dalam hal disrupsi untuk teknologi ini, atau mungkin juga sekedar sharing juga silakan, karena di sini berbagai macam industri ya untuk internal audit yang mungkin juga berbeda perlakuannya atau hal-hal yang mungkin jadi kebiasaan penggunaan teknologi yang mungkin bisa di-share kepada para auditor yang lainnya ya, itu bisa kita menjadi masukan juga. Oke, kita mulai dari ada dua pertanyaan yang di chat ya. Pertama itu dari Pak Patikos ya, Siahaan ini. Ini untuk Pak Fauzan, terkait hambatan apa yang sering terjadi saat switching dari tradisional ke digitalize ya, native tadi ya, DX transformation tadi. Apa sih hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada saat switching tadi? Mungkin satu, terus yang ada dari Pak Ignatius Edward Riantono juga ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana penerapan CAT dalam pelaksanaan audit internal pada perusahaan-perusahaan atau lembaga di Indonesia, dan apa yang menjadi tantangan isu penggunaan teknologi informasi bagi internal audit di Indonesia, serta apa yang harus dilakukan oleh Pak internal auditor untuk menyikapi hal tersebut, dan contoh penggunaan big data dalam praktek internal audit. Nah, ini mungkin silakan nih Pak Fauzan dulu ya, nanti Pak Marco kalau memang mau menambahkan silakan. Silakan Pak Fauzan, ada dua penanya. Dua pertanyaan ya, terima kasih. Yang pertama dari Pak Tikos ya, terlebih dahulu ya. Ya, pertanyaan tentang hambatan ya, yang terjadi ketika swing dari tradisional ke digitalize. Kembali saya awali dengan digitalize, ya konsepsinya adalah penerapan teknologi itu sendiri ya di dalam mengubah atau mendukung proses bisnis pada suatu institusi. Kalau berdiskusi tentang tantangan digitalize, biasanya kita kelompokkan ketiga area tadi Pak, sama seperti yang saya tampilkan ketika membahas propose standar. Penggunaan teknologi tidak terlepas dari teknologi itu sendiri, kemudian people-nya, dan juga prosesnya. Jadi tantangannya bisa dikelompokkan ke tiga aspek itu. Contoh dari aspek teknologinya, biasanya tantangannya adalah gagal atau tidak spesifik dalam mendefinisikan teknologi apa sih yang sebetulnya menjadi prioritas atau menjadi kebutuhan. Jadi
bisa saja yang terjadi adalah investasi teknologi itu dilakukan tidak secara prudent gitu. Akhirnya apa? Teknologi yang sudah dibeli, yang sudah diinvestasikan itu justru tidak termanfaatkan gitu. Atau justru case lain tidak kompatibel dengan teknologi existing gitu. Misalnya, Bapak Ibu memiliki program audit tahunan itu mengaudit finansial, itu kan pasti ya. Katakan teknologi finansial di Departemen Keuangan entitas Bapak Ibu menggunakan teknologi A gitu. Tapi kemudian ketika internal audit ingin melakukan digitalisasi dengan menerapkan teknologi, mereka tidak mempertimbangkan teknologi yang kompatibel dengan teknologi existing gitu. Akhirnya apa? Prosesnya yang pertama potensi atau risikonya adalah investasi itu mubazir, atau yang kedua, apabila investasi itu akan dimanfaatkan, memerlukan proses yang lebih lanjut, misalnya kustomisasi, penyesuaian-penyesuaian teknis seperti itu. Itu tantangan yang lazim dihadapi ketika akan melakukan digitalisasi. Spesifikasi atau jenis teknologinya tidak tepat, kemudian yang kedua tidak kompatibel, yang kemudian di belakangnya akan menimbulkan risiko-risiko kemubaziran investasi. Kemudian kedua, dari sisi people-nya, ya kemauan ya, kemauan untuk belajar atau learning, mempelajari hal baru. Nah tadi kompetensi framework IAE itu sudah memberikan guidance yang cukup simple, cukup sederhana. Bagaimana membentuk awareness, kemudian bagaimana melakukan aplikasi atau applied knowledge, kemudian bagaimana menjadi proses yang expert. Nah, tips apa yang bisa mungkin diberikan atau bisa dilakukan untuk membentuk atau menyiapkan dari aspek personel? Kalau yang klasik tentunya adalah dengan training, dengan pemagangan, dengan praktik. Tapi kekinian kita mengenal konsep-konsep seperti misalnya mentoring, coaching seperti itu. Kalau mentoring berarti kita menyediakan seseorang yang bisa menjadi mentor bagi orang itu. Katakan internal audit di tempat Pak Patikos ini akan menerapkan suatu data analitik proses. Nah, juga harus diberikan kompetensi ya, tidak hanya sekedar general awareness, tapi juga applied knowledge gitu kan. Bagaimana cara menerapkannya? Oh, berarti Bapak harus menyediakan nih satu orang bisa menjadi mentor. Ya. Satu orang bisa menjadi mentor bagi auditor-auditor itu. Gitu. Entah itu auditor senior atau mungkin hire expert dalam jangka waktu tertentu untuk membentuk kompetensi. Kemudian dari aspek proses, nah ini dari aspek proses biasanya kita harus pastikan ya, tipsnya kita harus pastikan bahwa investasi teknologi misalnya di audit management software atau di data analytic tools itu harus disertai dengan manual ya, atau guidance yang clear ya, guidance yang jelas bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Nah, kemudian itu aspek teknikal tiga tadi ya Bapak Ibu sekalian yang menurut saya teknologi, people, proses. Kemudian yang penting juga setelah kita berinvestasi adalah continuity-nya atau keberlanjutannya itu. Katakan kita sudah berinvestasi di teknologi A gitu. Kita proyeksikan akan berjalan selama 5 tahun. Gitu. Tapi ada risiko atau ada kemungkinan ketika berganti era, berganti leadership style, teknologi itu akan berganti. Nah, satu hal yang menurut saya juga harus kita kawal adalah kesinambungan teknologi itu. Teknologi itu harus memiliki roadmap yang tidak hanya dalam jangka waktu 5 tahun, karena mungkin 5 tahun itu belum ada return-nya gitu, seperti tadi dibilang di Internal Audit Magazine tadi. Jadi kita harus memastikan ada return dari sebuah investasi, tidak hanya dalam 5 tahun. Atau kalau dalam 5 tahun itu belum menghasilkan return, maka harus diperpanjang proyek tersebut. Nah, yang kerap terjadi adalah ketika berganti kepemimpinan, berganti pemimpinan ya, maka platform teknologinya akan berganti. Nah, maka yang terjadi adalah teknologi itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini implikasinya adalah ke auditor internal juga. Ada peran bagi auditor internal untuk mengawal roadmap teknologi itu. Jadi kembali teknologi auditor internal tidak hanya sebagai teknologi adopter ya untuk mendukung kesuksesan digitalisasi di unit audit itu sendiri, tapi juga sebagai teknologi auditor untuk memastikan kesinambungan investasi teknologi di organisasi. Mungkin itu komen saya terhadap pertanyaan pertama, Mas Panji, dari pertanyaan Pak Patikos tadi. Oke, ya. Tadi melalui pendekatan tadi ya. Hambatan.
Baik, untuk yang terkait Ignatius tadi, Fauzan, Terima kasih. sekaligus Kalau dengan terkait CAT. Pak Ignatius ya, saya kira CAT bisa kita analogikan juga sebagai sebuah digitalisasi ya. Nah, di sini pertanyaannya tantangan atau isu ya. Nah, tantangannya saya kira bisa saya kembalikan juga ke 3 aspek tadi. Ya, aspek teknologinya, aspek people-nya, aspek prosesnya gitu kan. Kalau spesifik di CET biasanya ya teknologi itself ya, teknologinya itu sendiri harus kompatibel. Misalnya sistem sistem keuangan di kliennya Pak Ignatius ini mengadopsi teknologi tertentu gitu. Maka kita dalam menerapkan CST harus kompatibel juga gitu. Kemudian dari sisi people dan prosesnya saya kira juga sama dengan penjelasan yang tadi saya berikan untuk pertanyaan Pak Patiko Sihaan. Kemudian big data analitik untuk praktek internal audit. Nah, tadi saya sempat singgung ya sedikit ya. Kembali tanpa bermaksud untuk memiliki tendensi, kita lihat akhir-akhir ini banyak apa ya, saya sebutnya indikasi fraud ya gitu, yang terkuak justru dari media sosial. Katakan pejabat-pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah itu ya ada pemberitaan yang menyangkut fraud gitu. Nah, ini seharusnya juga menjadi perhatian bagi auditor internal gitu. Apa hubungannya dengan big data analytics? Kembali ke definisi big data tadi. Big data tidak hanya sekedar data terstruktur, tapi juga data tidak struktur. Dari mana sumbernya? Dari media sosial, dari pemberitaan, dari publikasi media seperti itu. Nah, mungkin nggak sih mungkin atau memungkinkan bagi auditor internal itu untuk menganalisis data seperti itu, Pak Ignatius. Misalnya, kita bisa menganalisis data misalnya auditor internal pemerintah ya, data LHKPN misalnya seperti itu. Itu sudah masuk ke data tidak terstruktur menurut saya, Pak. Karena bukan lagi data tabular, tapi ketika kita bisa mengunduhnya dari publikasi di web, misalnya dari KPK, kita bisa bentuk data tidak terstruktur tadi menjadi data tabular dengan menggunakan tools data analitik tertentu. Kemudian juga bisa melakukan pengawasan ya terhadap perilaku atau terhadap behavior, kebiasaan dari pegawai-pegawai melalui apa? Mungkin melalui aktivitas di media sosialnya seperti itu. Nah, ini menjadi terus terang bagi saya pribadi concern juga, dan seharusnya bisa menjadi opportunity ya, peluang bagi auditor internal itu untuk memperluas ide pengawasan mereka. Tidak hanya data-data yang sifatnya terstruktur tadi, tapi mengawasi menggunakan data-data media sosial yang merupakan atau bagian dari big data. Saya kira mungkin arahnya ke sana, peluang dari penggunaan big data analitik untuk praktik audit internal. Demikian Pak Ignatius. Ya, saya sedikit tambahkan ya. Kita juga sendiri kan di IIA sendiri juga akan mendorong terus ya terkait tadi dengan peningkatan dari people ya, di mana knowledge juga kompetensi dari auditor kita perlu tingkatkan untuk disesuaikan dengan apa yang saat terjadi ya. Maka kami juga Bapak Ibu mungkin sekedar info juga, kita akan melaksanakan National Conference kembali ya tahun 2023 itu dengan tema staying relevant ya. Jadi mudah-mudahan juga nanti menjadi bagian untuk kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi tantangan dan juga kebutuhan-kebutuhan dari internal auditor dalam masa saat ini ya. Nah itu tambahan dari saya. Baik, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini terkait dengan ChatGPT nih, Pak Marco. Ada 2 pertanyaan yang mungkin langsung sekalian ya. Pertama adalah concern kerahasiaan ya, confidential issue. Yang kedua juga masalah apakah worth investasi ChatGPT versi Plus, dan itu lebih akuratkah, lebih komprehensif atau berbandingkan dengan versi standar. Nah, 2 poin ini silakan dari Pak Bella Haki Nasution dan Agung Putra Kencana. Ya, terima kasih Pak Paji, saya coba menjawab nih. Kalau mengenai masalah confidentiality itu memang betul. Jadi ChatGPT ini dalam dia melakukan machine learning dan sebagainya, memang dia mengolek data-data kita. Karena itu yang mereka pakai sebagai dasar machine learning. Dan ini memang di Italia ini dilarang. Di Italia sekarang sudah sepertinya di ban atau temporary ban dikarenakan
untuk basic learning itu mereka menggunakan data-data confidential. Ini non compliance to GDPR-nya Europe juga sih, karena server-servernya juga ada di US kan. Jadi kita harus konsep terutama semua data-data yang berhubungan dengan personal information itu memang kita harus hati-hati. Tidak hanya dengan ChatGPT tapi dengan semuanya pada dasarnya. Kalau saya bilang untuk mengadres concern ini sih, satu yang kita harus lakukan sebelumnya itu sebenarnya kita harus bisa classify datanya. Menurut saya yang penting itu data classification. Mana yang sensitif, mana yang penting, mana yang enggak. Karena itu yang sebagai user banyak orang yang suka bingung apa sih data yang boleh di-share, apa yang enggak. Ya kalau personal information mungkin gampang lah, berhubungan dengan nama, nomor ID dan sebagainya itu gampang. Tapi ada hal-hal yang mungkin berhubungan dengan financial yang kita kadang tahu kita membutuhkan sebagai data analisis, tapi kita nggak tahu apakah itu termasuk dalam klasifikasi yang boleh atau tidak. Semoga menjawab, tapi betul confidentiality sangat-sangat penting. Kita harus tahu juga apa data-data apa yang kita pakai, kita masukkan ke dalam ChatGPT. Karena udah pasti data itu dipakai oleh mereka untuk diolah. Bagian dari risiko ya, bagian Marco ya. Harus hati-hati itu ya. Harus hati-hati. Jadi biasa kita lebih pergerakan untuk hal-hal yang lebih generik lah. Itu tadi sebagai suplemen untuk bantu kita dalam brainstorming, planning, hal seperti itu. Nah, apakah worth investasi ChatGPT versus Plus, versi Plus? Saya jujur belum pernah pakai versi Plus, tapi dalam persiapan presentasi ini saya sempat coba Google. Tingkat keakuratannya untuk hal-hal yang kita bilang normal, bukan niche atau sangat spesifik, itu kurang lebih udah yang biasa aja itu udah sekitar 96-97%. Jadi ChatGPT versi Plus yang mungkin 99%, ya beda 2% itu ya tergantung kebutuhannya seperti apa ya. Tapi kalau saya dari riset saya, hal yang paling banyak orang kenapa masuk ke Plus itu kalau mereka butuh mengintegrasikan dengan sistem internal mereka, karena itu bukan fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh free version, atau kalau mereka ada hal plugin yang mereka butuh, itu hanya bisa kalau Plus. Itu sih biasa determinannya yang saya bisa temukan. Jadi belum terjawab ya, tapi itu sesuai kebutuhan ya Pak Marco ya kemungkinan. Betul, karena ada yang bilang ya harus Plus, ada yang bilang tidak. Biasanya kalau auditor tuh pinginnya ini yang se-efisien mungkin ya. Hasil yang maksimal. Sepanjang pakai sih semua pertanyaan saya terjawab. Kebutuhannya terjawab lah. Cukup membantu. Sebab saya sih suplemen, bukan untuk primary sih. Mudah-mudahan terjawab ya dari Pak Bella dan Pak Agung nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari yang raise hand ya. Ada Pak Kurniawan Tejo. Silakan Pak. Bisa di open mic-nya. Oke, selamat sore. Pak Marco, ini pertanyaan ke Pak Marco ya. Saya sendiri agak bingung ketika bilangnya ChatGPT. Saya pernah baca artikel berkaitan dengan yang masalah yang di Eropa. Itu ada yang namanya chatbot, Pak. Chatbot itu. Nah, kalau ngebaca chatbotnya itu saya ngelihat itu memungkinkan seperti mengganti pekerja, maksudnya orang dengan mesin yang seperti tadi, di mana sudah dimasukkan dulu semua data-data yang berkaitan dengan kalau orang misalnya minta kredit rumah, pertanyaan-pertanyaan itu udah di-set sedemikian rupa sehingga orang nggak jauh-jauh pasti dia akan tanya mengenai tingkat bunganya berapa, apa yang akan dilakukan kalau seandainya itu. Nah, itu yang kelihatannya dalam hal ini kelihatannya contohnya udah tersedia chatbotnya itu. Tapi kalau yang ChatGPT ini yang Pak Marco sebutkan, mungkin yang saya pikir jadi harusnya company yang harus diain dulu semua data-datanya sehingga ketika dia masuk musinya udah ada. Oke, itu pandangan saya. Saya nggak tahu. Itu karena saya baca chatbotnya seperti itu, di mana chatbot yang disebutkan itu mereka juga multi language bisa itu ya, tapi kadang-kadang bisa juga terjadi misunderstanding karena mungkin bahasanya, karena bagaimana juga itu artificial intelligence-nya ya sedikit berkaitan tadi. Oke Pak, itu mungkin bisa ada komentar Bapak apa benar yang saya maksudkan itu tadi. Oke Pak.
Silakan langsung Pak Marco. Ya, terima kasih pertanyaan Pak. Ini kalau saya bilang sebenarnya ChatGPT itu suatu brand sih Pak. Dan menurut saya ChatGPT itu dengan chatbot itu sebenarnya sama. Nah, yang Bapak maksud itu lebih infrastruktur chatbot ini berbeda. Jadi sedikit berbeda Pak. Tiap chatbot itu infrastruktur bisa berbeda. Bisa tadi Bapak bilang bahwa mereka sudah di trainingnya spesifik. Itu bisa. Nah, ChatGPT ini kenapa jadi boomingnya besar? Karena dia punya trainingnya itu sangat luas, bervariasi, bisa melakukan berbagai macam hal. Kenapa itu jadi booming? Makanya saya bilang, kalau teknologi chatbot AI ini udah lama, bukan hal baru. Nah, cuman si ChatGPT itu bisa mengemasnya dan memberikan power yang sangat kuat sehingga jadi booming, Pak. Tapi ya menurut saya ChatGPT itu juga chatbot sih, cuman lebih advance. Oke, terima kasih Pak. Karena tadi tadi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, masih ada berapa menit lagi sebelum kita akhiri. Silakan jika ada yang mau bertanya atau juga melalui kolom chat bisa langsung disampaikan. Karena sebetulnya ini cukup menarik ya. Walaupun mungkin ini sudah tahun lalu tools-nya atau teknologinya, tapi ini sesuatu yang kadang-kadang belum kita maksimalkan gitu. Maksimalkan dalam untuk proses yang kita lakukan ketika melakukan internal audit ya di organisasi kita. Mas Panji ya, sedikit Silakan. di sini ya, bahkan sedikit respon terkait dengan pertanyaan Pak Bella dan Pak Agung ya, terkait dengan confidentiality issue dari Pak Bella dan Pak Agung terkait dengan apakah word investasi. Nah, pertanyaan ini juga bisa diadres oleh salah satu strategi tadi ya, yang saya cantumkan di tayangan saya, yaitu strategi untuk menuju ke digital trust ya. Yang pertama terkait dengan confidentiality issue gitu ya. Nah, ini masuk ke area kedua ini Pak rekan-rekan sekalian, yaitu integrated with strategy and approach. Di sini dibilang bahwa digital strategy salah satunya itu terkait security itu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu tadi ya yang disampaikan oleh Pak Marco bahwa kita perlu klasifikasikan dulu data atau informasi ini sifatnya apa gitu. Apakah data yang bersifat rahasia atau data yang bersifat bisa terpublikasi secara luas gitu. Pun misalnya bisa terpublikasi secara luas, kita juga saya kira perlu untuk memahami term and condition dari penggunaan setiap software, tidak hanya ChatGPT gitu. Karena saya yakini dengan tools berbasis cloud seperti ini, pengguna juga harus aware gitu terhadap term and condition-nya gitu. Bagaimana aspek keamanan informasi apabila kita mengupload dokumen ke sana, apabila kita mengunggah data ke sana, itu perlu kita perhatikan. Jadi di digital trust strategy ini juga sudah disinggung bagaimana sih terkait dengan aspek confidentiality dari sebuah data atau informasi. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait worth it nggak sih terkait investasi di tools yang sifatnya lebih advance itu dengan fitur yang lebih banyak. Nah, ini terkait dengan measurement. Gitu. Artinya sebelum melakukan investasi di platform digital, kita harus ukur dulu nanti kira-kira performa dari investasi itu akan seperti apa. Return-nya kira-kira akan seperti apa. Kalau kita analogikan di dunia marketing misalnya, ketika misalnya kita berinvestasi di sebuah teknologi, nanti sales-nya akan meningkat. Nah, bagaimana dengan internal audit? Ketika kita berinvestasi di teknologi, kira-kira apa nih benefitnya? Harus didefinisikan nih measure-nya gitu kan. Apakah efektivitasnya meningkat? Misalnya, bisa mengidentifikasi fraud dengan nilai yang lebih banyak. Atau bisa mengidentifikasi atau mendeteksi temuan dengan nilai yang lebih besar, misalnya seperti itu. Kemudian dari aspek efisiensi, mungkin tidak sih melakukan efisiensi pegawai seperti itu. Efisiensi dari cost pegawai seperti itu. Dengan mengalihkannya pegawai tersebut untuk mengurangi pekerjaan clerical menjadi pekerjaan yang lebih substansial, misalnya seperti itu. Karena pekerjaan clericalnya mungkin sudah tergantikan dengan RPA, Robotic Process Automation, sudah tergantikan dengan Audit Management System tadi, sudah tergantikan dengan ChatGPT atau tools otomasi lainnya. Jadi, strategi measurement atau konsep measurement ini bisa diterapkan sebelum tadi mempertimbangkan atau memutuskan untuk melakukan investasi. Saya kira itu Mas Panji tambahan saya terhadap dua pertanyaan yang tadi disampaikan oleh
Pak Bella ya dan Pak Agung. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Fauzan yang sudah menambahkan ya, memperkaya untuk pilihan atau jawaban dari dua pertanyaan tadi ya. Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang menanya, mungkin kita coba closing ya. Silakan mungkin dari Mas Fauzan dan Pak Marco, silakan untuk memberikan masing-masing closing statement-nya sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Mas Panji, Bapak Ibu sekalian, peserta auditor ngabuburit sore hari ini. Jadi lesson learn yang saya alami sendiri ketika dikenalkan dengan teknologi baru gitu ya, atau digitalisasi, ya adalah apa yang tadi saya tayangkan di slide terakhir saya tadi. Untuk merespon sebuah teknologi baru yang mendisrupsi atau mengancam profesi ini, ya kita harus memiliki mindset untuk beradaptasi gitu ya. 2 tahun terakhir saya mulai masuk di tim data analytics, tim IT audit yang notabene basic knowledge-nya itu bukan accounting, sementara saya adalah accounting. Tapi ya tadi start dari hal yang kecil, kemudian menemukan organisasi yang support gitu ya. Siapa sih orang yang bisa menjadi mentor buat kita? Kita bisa belajar secara perlahan-lahan. Kemudian tadi disebutkan juga perlu ada, ini adalah sebuah journey ya. Jadi kita buat sebuah milestone ya, sedikit demi sedikit apa sih yang akan kita jalani, akan kita lampaui, sampai dengan kemudian kita bisa memaknai atau merasakan sendiri gimana sih efek dari digitalisasi itu terhadap profesi kita semuanya. Tidak memandang dimanapun sifat audit kita, apakah auditor eksternal, auditor internal, saya kira hal-hal tadi perlu menjadi atau bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi hal yang kita terapkan, kita adopsi untuk semakin adaptif, bisa mengikuti dengan perkembangan teknologi. Saya kira itu Mas Panji dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Silakan Pak Marco. Baik Pak Panji, terima kasih. Jadi kalau bisa saya bisa menutup sore ini saya ingin bilang kita sebagai internal auditor kita terkenal biasa melakukan hal-hal yang sangat konvensional. Tapi zaman semakin maju, digitalisasi semakin kemana-mana, supaya kita tetap kompeten dan tetap relevan di dunia ini, kita harus mau explore, belajar, berpetualang dengan teknologi-teknologi. Kita harus work smarter, jangan harder. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fauzan, Pak Marco. Kita berikan aplaus semuanya dengan aplaus, kasih aplaus. Demikianlah paparan dan juga diskusi kita pada auditor ngabuburit ya. Mudah-mudahan memberikan kita insight ya terhadap pentingnya sebuah teknologi ya bagi internal auditor, dan hal itulah yang kita harus persiapkan dari diri kita. Karena tadi melalui dengan pendekatan people, maka yang harus di readiness dulu adalah si internal auditornya gitu ya. Bukan kita maksa organisasi untuk siap, tapi kita harus siap dulu ya. Baik, mungkin untuk mengakhiri saya berikan pantun dulu nih supaya tidak terlalu tegang ya. Buah apel warnanya merah, manis rasanya jika dimakan. Jika ada kata yang salah, mohon kami dimaafkan. Ibu Rani pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Sampai bertemu di acara auditor ngabuburit tahun depan. Kami mengucapkan selamat persiapan untuk berbuka puasa. Saya mengucapkan kepada Bapak Ibu semua untuk selamat mudik nih. Sudah penghujung akhir ini mau mudik. Kemudian selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak Panji. Terima kasih Pak Fauzan dan Pak Marco atas ilmu dan pengalamannya. Semoga menambah wawasan untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir sore ini.
Baik Bapak dan Ibu, sebelum kami akhiri, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yaitu IA Indonesia akan menyelenggarakan training IIAP secara online pada tanggal 8 sampai dengan 23 Mei 2023. Untuk pilihan jenis training lainnya, Bapak dan Ibu dapat cek di website IA Indonesia di bagian training. Silakan Bapak dan Ibu yang berkebutuhan untuk mengikuti training, mengikuti kegiatan training bisa didaftarkan via website IA Indonesia atau menghubungi kami via email, telepon, atau WhatsApp. Selanjutnya, untuk kegiatan IA Indonesia National Conference 2023 akan diselenggarakan pada pada tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus di Batam. Informasi selanjutnya silakan dapat menghubungi IA Indonesia. Untuk sertifikat kegiatan sore ini dapat Bapak Ibu download di website IA Indonesia. Begitu juga dengan materinya. Baik Bapak dan Ibu, akhir kata dari saya mewakili panitia tim Executive Office mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal dan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Selamat berbuka puasa, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.